Acara akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir yang telah memenuhi undangan kami pada acara sharing session Capacity Building dengan tema Panduan Praktis Mengelola Pengaduan hingga Penyelesaian Sengketa bagi pelaku usaha jasa keuangan di sektor pasar modal. Hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus API Bapak Pramanugraha, yang kami hormati co-founder dan anggota Perkumpulan Mediator dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia, Bapak Tri Legono, yang kami hormati Direktur Eksekutif API, Ibu Lili Wijaya, yang nanti juga bertindak selaku moderator, Bapak Ibu pengurus API, Bapak Ibu peserta perwakilan perusahaan efek. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Baiklah, sebelum ke acara inti, kami akan mempersilakan Pak Pramanugraha untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Pak Prama, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu pada pagi ini sudah bergabung dalam kegiatan sharing session ya dengan topik panduan praktis mengelola pengaduan hingga penyelesaian sengketa bagi pelaku jasa keuangan di sektor pasar modal. Ya. Acara ini kita selenggarakan khusus bagi anggota API karena kami memandang ini topik yang sangat penting ya, gimana kita sebagai selaku perusahaan efek ya, pelaku usaha sektor jasa keuangan, banyak berinteraksi dengan nasabah-nasabah, konsumen ya, di mana dalam hal ini ada potensi-potensi permasalahan hukum pengaduan yang memang harus kita hadapi dengan bijak ya, dengan sesuai ketentuan. Nah, untuk itulah kami bekerja sama dengan Perkumpulan Mediator dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia atau Medarfin ya untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada Medarfin yang telah berkenan menjadi narasumber, khususnya kepada Bapak Tri Legono Yanuar Rahmadi selaku co-founder dan anggota Perkumpulan Medarfin. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Makasih Kemudian Pak juga Baperan. ya, kemudian juga kepada moderator Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif APEI, serta Bapak Ibu terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat maksimal, bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama dalam menghadapi potensi-potensi terkait penyelesaian sengketa maupun juga pengaduan di nasabah ke depannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lebih baik kita segera memulai acara ini. Kami persilahkan kepada moderator untuk bisa melanjutkan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Prama. Ibu Merni izin langsung lanjut boleh? Silakan Bu. Ibu MC. Oke. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Pramanugraha telah Ketua Umum dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia yang telah memberikan sambutan atas acara ini. Sharing session ini memang dilakukan dalam rangka capacity building ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prama tadi dan sudah memberikan background yang baik. Nah, topik acara hari ini adalah panduan praktis mengelola pengaduan hingga penyelesaian sengketa bagi pelaku jasa keuangan di sektor pasar modal. Jadi kita ini dari pasar modal ya, Pak Tri Legono juga dari pasar modal nih. Ya teman-teman banyak pasti mengenal beliau waktu di BAPMI ya, banyak interaksi gitu ya. Nah materi utama untuk sedikit penjelasan atau pengenalan tentang topik ya, materi utamanya itu berupa pengelolaan pengaduan nasabah dalam industri pasar modal, kemudian hubungan antara IDR, pengaduan, internal dispute resolution dan external dispute resolution, kemudian juga strategi mencegah eskalasi pengaduan menjadi sengketa,
sebagaimana kita ketahui pernah terjadi ya toh dari pengaduan yang harusnya tidak usah menjadi sengketa karena hal-hal tertentu menjadi sengketa gitu ya. Kemudian peran LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Kemudian pembelajaran dari studi kasus. Jadi nanti akan ada studi kasus penanganan sengketa di sektor jasa keuangan dan best practices ya, best practices dalam pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Nah, khusus untuk forum ini memang dari API telah mengirim surat undangan ya kepada para anggota, diharapkan direktur, legal manager, legal officer, compliance officer, dan pejabat pada fungsi pelindungan konsumen lah ya, penanganan pengaduan itu hadir ya toh, dan saya melihat pada hari ini telah bergabung ya 162 peserta ya, termasuk kita-kita dari anggota API. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Saya Lili Wijaya sebagai moderator, dipercaya sebagai moderator akan menemani Ibu Bapak ya selama 90 menit ke depan ya sampai dengan jam 12-an ya tergantung. Bapak Tri Lugono akan memberikan presentasi dan studi kasus dan sebagainya, pembahasan studi kasus dan tanya jawab ya. Itu akan kita rangkum dalam 90 menit begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa makan siang tepat waktu harapannya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya wajib nih memperkenalkan narasumber kita nih. Kami API sangat bangga ya dapat menghadirkan Bapak Tri Legono Yanuar Rahmadi ya toh di forum ini. Pada forum yang sharing session API selalu tidak berbayar Pak Tri. Jadi Pak Tri juga berkenan pro bono dalam acara ini, kami juga sangat bersyukur ya. Pak Tri itu adalah co-founder dari perkumpulan mediator dan arbiter industri keuangan Indonesia. Ya, tentu saja sebagai co-founder beliau juga anggota. Nah, yang menarik adalah beliau sekarang ini adalah mediator dan arbiter di LAPS SJK, ya, di LAPS SJK. Kemudian arbiter Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI, juga arbiter di Jakarta International Arbitration Center, JIAC, ya, betul ya Pak ya. Kemudian juga beliau adalah penasehat mediator dan arbiter independen Indonesia, Medarbit, dan advokat partner E3 law firm, ya. Lalu beliau pernah menjabat sebagai sekretaris LAPS SJK, ya. LAPS SJK Ibu Bapak tahu lah ya, satu-satunya lembaga penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tentu saja kita familiar ya, BAPMI ya. BAPMI sebelum beralih menjadi LAPS SJK sekarang ini. Lalu juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada Perkumpulan Bani Sovereign dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, BERTI. Dan pengajar di sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan mediasi dan arbitrase. Jadi kalau Pak Tri yang sudah muncul sebagai pelatih, kita aman deh. Kita pasti dapat banyak ilmu. Makanya teman-teman, Ibu Bapak ya, anggota API, kita sangat bersyukur bisa menghadirkan Pak Tri di sini untuk berbagi ilmunya, ya, pengalamannya, yang sudah tidak diragukan lagi. Oke, demikian pengantar dari saya. Silakan Pak Tri untuk menyampaikan paparannya. Saya Ya, bantu terima share kasih screen ya ya Pak. Ibu Lili. Wah, makasih banyak Ibu Lili, Pak Pramanugraha dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ini saya sangat senang ya karena suara saya cukup jelas ya. Jelas. Karena apa ya, Matt Arvin ini sebenarnya banyak sekali yang eh, yang ada di kepala kami nih ya, Ibu Dadi dan kawan-kawan gitu ya, untuk mau sharing dan karena itu sangat senang kalau ada kesempatan seperti ini ya, dan memang apa yang nanti saya sampaikan itu lebih banyak ke pengamatan ya, pengalaman juga ya, karena memang itu tadi saya sebagai dulu in-house lawyer di Bursa Efek Jakarta dibelokkanlah ya ke arah ini, malah ke arah penyelesaian sengketa ya, sehingga kemudian saya rasanya banyak mendapatkan exposure ya dari aktivitas mediasi dan arbitrase
dari capital market, kemudian sektor keuangan, dan juga sektor-sektor yang lainnya. Jadi ketika ada kerjasama ini antara API sama Met Arvin, saya sebenarnya apa ya ingin forum ini tidak mengulang topik-topik sebelumnya gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan. Ya, jadi mungkin saya nggak akan menceritakan misalkan prosedur dan acara LAPSSJK, peraturan OJK tentang pengaduan nasabah atau konsumen gitu ya. Tapi lebih kepada apa ya kira-kira yang berdasarkan dari pengalaman saya, pengamatan saya, oh ini kayaknya ada nih apa suatu pegangan, guideline, pedoman yang bisa dipakai gitu ya untuk perusahaan dalam eh, apa ya menangani pengaduan sampai penyelesaian sengketanya. Ya, karena kita tahu dalam peraturan-peraturan OJK, kita memang membedakan antara pengaduan, ya, komplain dengan dispute gitu, sengketa gitu ya. Jadi semua komplain yang tidak bisa diselesaikan lewat internal dispute resolution ya antara PUJK dengan konsumennya, maka itu disebut sengketa gitu ya. Itu perbedaannya di situ kalau dalam peraturan OJK. Ibu Lili bisa share screen dari panitia. Ya, ini mudah-mudahan saya bisa deliver ya eh, cukup banyak slide, tapi mungkin ada beberapa yang tidak perlu saya bacakan secara spesifik ya, tetapi memang saya sengaja ada semacam quotes atau semacam apa ya naratif, ada semacam insight gitu ya pada hampir semua slide yang saya tampilkan ya. Sebenarnya ide besarnya pengadaan sharing session ini apa sih kan gitu ya. Karena sebenarnya kalau yang saya lihat semua sengketa itu punya historinya gitu ya dan sebagian besar itu historinya atau sejarahnya lahir dari komplain atau dari pengaduan ya. Next slide. Jadi saya pikir oke lah mungkin ada suatu apa ya panduan praktis nggak sih yang mungkin bisa dipakai oleh kita gitu ya dalam mengelola. Jadi kita mulai manage ya mengelola eh, complaint handling ya sampai dispute settlement-nya. Mungkin paradigmanya adalah bahwa penyelesaian sengketa tuh yang paling efektif adalah yang dapat dicegah melalui pengelolaan pengaduan yang baik. Ya, karena itu tadi biasanya sengketa itu emang banyak yang lahir dari pengaduan yang tidak terhandle dengan baik sejak dini kira-kira begitu. Jadi berdasarkan paradigma tersebut, fokus utama kita bukan lagi bagaimana memenangkan perkara sebenarnya, tapi bagaimana mengelola perjalanan pengaduan atau complaint journey. Jadi kita coba pakai kata-kata journey gitu ya, perjalanan bahwa memang pengaduan itu punya perjalanannya gitu ya. Eh, ada pengelolaan yang secara sistematis agar peluang tercapai penyelesaian dini menjadi lebih besar. Jadi early resolution kira-kira gitu ya. Jadi kemampuan kita PUJK dalam mengelola pengaduan bukan sekedar fungsi administratif. Jadi ada semacam perbedaan pergeseran gitu ya, di mana mungkin dulu ketika kita menerima pengaduan, kita lebih banyak ke pendekatan administratifnya gitu ya. Tetapi sekarang sebenarnya sudah menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko, corporate governance ya, pelayanan dan perlindungan konsumen, dan juga pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan konsumen ya. Sharing session ini tentu menjadi pengalaman apa kesempatan kita ya berbagi pengalaman bukan dari sisi saya saja, mudah-mudahan dalam sesi diskusi pun tentu Bapak Ibu bisa memperkaya pengetahuan saya juga gitu ya. Eh, Bukan semata-mata mengenai regulasi seperti yang tadi saya sampaikan, tapi bagaimana membangun kerangka berpikir gitu ya yang sistematis dalam mengelola perjalanan suatu perkara. Karena kerangka berpikir ini harusnya bisa menjadi panduan praktis ya bagi PUJK dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan complaint handling hingga dispute settlement. Ya, jadi dari pertama kali masuk sampai kemudian belum dulu tergeser ya, masih di slide sini, slide yang ketiga, itu sehingga kita memahami apa
mengapa, kapan, dan bagaimana gitu. Misalkan apa sih yang harus dilakukan, mengapa suatu langkah perlu diambil, ya, kapan langkah tersebut harus dilakukan, dan bagaimana menerapkan secara efektif dalam praktek sehari-hari. Keberhasilan pengelolaan pengaduan pada akhirnya itu akan diukur dari bagaimana kemampuan kita membangun kepercayaan, ya, mempertahankan hubungan, mengurangi risiko, dan menjadikan pengaduan sebagai sumber pembelajaran. Jadi learning, ya, harus pengaduan itu adalah pada akhirnya yang kita utamakan dalam handling komplain dan juga dispute settlement adalah trust akhirnya, ya, building trust, dan kemudian kita melakukan pembelajaran. Jadi nggak tepat misalkan pengaduan atau sengketa itu atau perkara selesai ketika mediasinya selesai, settlement agreement-nya ditandatangani, atau putusan pengadilan sudah diketok palu atau arbitrase diketok palu, ya, karena mestinya ada suatu pembelajaran yang mungkin bisa ditarik oleh perusahaan gitu ya. Next slide. Itu adalah paradigma kita, kerangka berpikir kita, dan mungkin kita bisa apa ada perubahan cara pandang gitu ya. Next slide. Di tempat saya belum berubah. Perjalanan pengaduan ya, complaint journey. Jadi pasti ada diawali dengan ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan yang ditunjukkan. Sebenarnya dissatisfaction ini sebenarnya juga muncul karena ada concern ya. Kalau konsumen acuh bebek apa cuek bebek nggak akan dia menunjukkan rasa kecewanya, cuek aja gitu ya. Tapi justru karena dia eh, ada kekecewaan, ada keluhan, itu karena memang dia punya concern kan gitu sebenarnya ya. Maka lahirlah komplain, menjadi konflik, konflik yang tidak termanage menjadi dispute, nah nanti akan marah kepada resolusi. Kita harus melihat bahwa setiap tahapan itu adalah ada suatu opportunity, opportunity gitu ya. Misalkan ketika mulai ada keluhan ya ketidakpuasan dari konsumen kita, itu adalah opportunity kita untuk mendengar gitu ya. Ketika ada komplain kemudian diajukan, ini adalah kesempatan kita untuk klarifikasi, clarify gitu, memperjelas apa sih duduk persoalannya ya. Ketika kemudian itu menjadi konflik, ya, maka itu adalah kesempatan kita untuk bernegosiasi, bermusyawarah untuk mufakat kan gitu ya. Nah, ketika itu menjadi dispute, maka itu pun juga menjadi kesempatan kita untuk adanya mencari solusi kan gitu ya. Jadi semakin dini kita melakukan intervensi yang tepat, maka semakin besar peluang sengketa dapat dicegah atau diselesaikan secara efektif gitu ya. Ini saya masukin executive insight-nya ya sebenarnya. Mungkin bisa ada menjadi ya insight kepada kita ya bahwa oke, sebenarnya bahwa memang organisasi itu perusahaan jangan memanage dispute hanya karena sengketa itu muncul kira-kira gitu ya. Dia harus early apa ya menangani lebih awal ketika itu masih sebatas komplain. Bahkan mungkin masih sebatas dissatisfact apa ketidakpuasan. Tapi bahkan jangan-jangan kita harus berpikir nih, jangan-jangan layer penyelesaian sengketa bukan hanya dua, bukan hanya internal dispute resolution sama external dispute resolution. Jangan-jangan di frontliner kita itu sebenarnya itu adalah frontline pertama, layer pertama untuk memproses adanya apa yang disebut dengan ketidakpuasan ya. Misalkan ada call center, ya kalau dia nggak menjawab dengan benar, tentunya malah menjadi kesal ya konsumen kita. Ya, ada call center 24 jam, tapi di telepon malah nggak ada yang ngangkat kira-kira. Kalau diangkat ketika diangkat kemudian AI, tapi AI juga mungkin tanggung, kira-kira begitulah ya. Ini jadi perjalanan pengaduan ini dari A sampai Z seperti ini ya. Jadi kita harus melihat bahwa setiap tahapan itu adalah opportunity. Next slide. Nilai strategis pengelolaan pengaduan, apa sih nilai strategisnya gitu ya? Karena gini sebenarnya eh, saya suka memperhatikan ya bahwa eh, bagaimana konsumen menghadapi mediasi di LAPSSJK, entah ketika saya hanya menjadi apa panitranya gitu ya, yang mengurusin administrasi gitu ya, kelembagaan administrasi, sampai kemudian menjadi mediator gitu ya. Saya ngelihat konsumen ya sebenarnya di titik terjadinya penyelesaian sengketa
itu memang menjadi titik krusial bagi konsumen menguji ya tingkat kepercayaan dia kepada apa pelaku usaha jasa keuangan gitu ya. Dan saya ngelihat juga banyak sekali mediasi-mediasi yang berakhir dengan perdamaian itu justru karena memang sama-sama ingin hubungan itu berlanjut kan gitu ya. Jadi disinilah memang ujiannya yang terjadi sebenarnya tanpa kita sadarin atau tidak gitu ya, bahwa pengaduan itu menjadi titik uji kepercayaan konsumen terhadap tata kelola kita dan bagaimana budaya perusahaan itu memberikan perlindungan kepada konsumen mereka gitu ya. Next slide. Nah, ini jadi ada pergeseran mindset sebenarnya ya. Kalau dulu ketika kita mendengar sengketa, mungkin waktu saya kecil pun selalu dibilang bahwa konflik itu nggak bagus. Hindarin konflik, jangan berantem segala macam. Ya, tapi pendekatan yang lebih progresif mengatakan, enggak, konflik itu sebenarnya natural, alamiah, dan pasti ada selama kita berinteraksi dengan orang lain. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, kan gitu ya. Sehingga mungkin ya kita tahu lah kalau misalkan kita dulu pacaran atau sekarang suami istri gitu ya kalau ribut ribut tapi kemudian kan ketika berdamai lebih mesra. Nah kira-kira sebenarnya itu gitu ya tujuannya tuh itu mindset berpikir kita gitu ya bahwa sengketa itu adalah untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan akar permasalahan, meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran organisasi gitu ya. Jadi ini harus menjadi apa mindset kita semua gitu ya. Jadi kita kalau hanya sekedar mindsetnya lama sebagai mindset compliance aja gitu ya, bahwa hanya untuk memenuhi aturan, hanya untuk biar case close gitu ya, mengurangi risiko hukum, respon administratif, that's it. Mungkin dari sisi regulasi comply Anda kan gitu, kira-kira gitu. Tapi dari sisi pembelajaran organisasi apa dong kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga pengaduan itu pasti adalah wake up call bagi kita, bagi perusahaan loh. Untung ada yang kasih tahu kan gitu ya. Kemudian juga mungkin ada early warning, early system ya, yang ada sesuatu dan kita dikasih tahu oleh orang luar. Karena kan bagaimanapun juga mungkin kita nggak tahu kalau dari dalam kan begitu ya. Jadi kita coba lihat bahwa perusahaan yang kuat gitu ya, itu tidak memperlakukan komplain sebagai ngegangguin aja nih gitu ya. Lagi anak-anak kerja nih ada pengaduan konsumen gitu ya. Dia nggak boleh bahkan kita harus melihat bahwa pengaduan itu sebenarnya adalah sistem intelijen kita loh, kira-kira begitu ya. Mungkin akan memberikan kasih tahu sesuatu yang nggak pas di tempat kita ya. Mungkin benar tetapi responnya mungkin yang kurang. Mungkin misalkan kita sekarang udah menyelenggarakan banyak sistem digitalisasi gitu ya. Semua apa yang ingin ditanya atau yang harus diketahui oleh nasabah kita itu udah tinggal lewat gadgetnya aja. Seolah-olah kita mengatakan, udah Anda baca aja di situ. Semua notifikasi, semua warning segala macam udah tercantum di situ, kan gitu ya. Tetapi kan apakah ini yang jadi persoalan juga di dunia digital seperti ini yang udah mulai tidak ada lagi account officer, nggak ada lagi tatap muka, saya nggak punya lagi nomor, semuanya pakai di generate sama AI, maka kecukupan informasi itu juga menjadi utama juga gitu ya. Untuk apa notifikasi ada, tapi persepsi nasabah yang membaca itu beda kan gitu ya. Jadi memang segalanya harus kita lihat bahwa oh mungkin kita ada salah kali ya. Mungkin kita benar, tapi oh mungkin sainnya mungkin nggak kebaca dengan jelas. Oh mungkin desainnya nggak jelas gitu ya. Jadi misalkan dalam apa produk bank asuransi misalkan ya, itu kan produk asuransi yang dipasarkan lewat jaringan perbankannya kan. Bisa bank satu grup, bisa juga tidak. Ya, tetapi mungkin ketika konsumen masuk ke kantor cabang, mengunjungi kantor cabang, dia ingin ke teller segala macam, mungkin dia ngelihat ada yang nawarin produk asuransi ya. Tapi dia kan nggak tahu bahwa itu adalah desknya asuransi, misalkan gitu. Yang dia tahu adalah itu desknya CS-nya bank gitu ya. Atau seenggak-enggaknya ya bagian dari bank lah kira-kira begitu. Nah, ini kan desain seperti ini membuat mungkin seseorang misalkan saya sama nasabah, seorang nasabah sudah percaya sama institusi ya. Saking percayanya saya udah nasabah dari lama lah kira-kira sama bank ini, maka kepercayaan saya, institutional trust saya kepada suatu lembaga, ya kepada perusahaan efek Bapak Ibu misalkan gitu, maka akan secara otomatis tertransfer
ditransfer oleh saya kepada siapapun person yang saya anggap dalam pandangan saya mewakili atau representasi dari perusahaan efek. Nah, gitu ya. Jadi ada transfer kepercayaan. Nah, transfer kepercayaan ini bisa menjadi false, apa malah jadi false ya, menjadi salah gitu ya. Karena ternyata katakanlah kita suka dengar, saya nggak tahu produk knowledge itu, saya nggak dijelasin resikonya, saya belum ngerti segala macam lah kira-kira gitu ya. Ini marketing hanya mengejar target. Ya ini menunjukkan bahwa ini mungkin dia trustnya demikian tinggi sama Bapak Ibu, sampai-sampai bahkan mungkin banyak saya ngelihat sengketa ya di sektor keuangan, itu banyak sekali saking percayanya seorang nasabah kepada kita, itu bahkan dia akan tekan perjanjian meskipun dia nggak tahu benar apa isinya. Karena apa? Kita rely on sama mereka rely on sama kita kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini mungkin dari sisi legal sah gitu ya. Karena apa? Mereka hanya lihat dari dokumen hukum. Tapi tentu dalam customer protection kita harus melihat kenapa produk hukum itu lahir. Bagaimana produk itu hukum itu lahir ya kira-kira begitu ya. Jadi semuanya pasti akan ada pembelajaran dan setiap komplain pasti berkenaan dengan sesuatu yang mungkin ada kekurangan di kita yang perlu kita perbaikin gitu ya. Next slide Ibu Lili. Nah, apa sih sebenarnya komplain manajemen ini? Jangan lupa gitu, ini ada ekosistemnya gitu ya. Eh, ya saya pun dulu berong bagian hukum ya, itu suka merasa menganggap gini Bu Lili, ini cuci piring nih, orang hukum cuci piring gitu kan ya. Ini bagian frontliner, marketing segala macam banyak-banyakin nasabah, begitu ada masalah itu cuci piringnya saya kan gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa cerita di depan sana kan gitu ya. Ini jadi eh, bagaimana sih sebenarnya ekosistem yang ada di kita ya karena tujuan komplain manajemen ini bukan sekedar menutup pengaduan bukan tapi mencegah eskalasi sengketa ya next slide Ibu Lili. Nah, jadi ini ada apa ya semacam apa eh, inilah unit-unit kerja yang dalam pengamatan saya ya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa tambahin juga ada hal yang lainnya ya yang sebenarnya unit kerja atau unit bisnis yang sebenarnya saling terkait loh gitu loh. Ya, karena apa? Kalau ada komplain itu sebenarnya bukan bagian apa klaim aja kira-kira gitu ya. Bukan bagian apa? Kalau misalkan udah masuk sengketa nih Pak Tri, wah itu udah ke legal ya, soalnya itu udah urusan legal ya. Padahal sebenarnya dari awal sampai akhir pun ini interkoneksi ini tetap harus ada gitu ya. Karena apa? Mungkin kalau saya sebagai orang hukum, ansih dari kacamata hukum kan gitu ya. Kalau dari resiko hanya melihat dari ini resikonya bagaimana kan gitu ya. Kalau dari compliance ini yang kadang-kadang suka juga jadi jebakan Batman kita, Pak. Karena apa? Kalau dari si dari sisi compliance sepanjang masih comply sama regulasi, ya dia akan menganggap kita udah benar di jalur yang benar gitu kan ya. Padahal memang mungkin ada perasaan-perasaan keadilan yang mungkin nggak akan dikenal oleh orang compliance. Namanya juga orang compliance ya. Dia akan punya checklist. Bagaimana panduannya? Berdasarkan apa? Regulasi tentunya ya. Dia mungkin nggak akan menggunakan berdasarkan kebiasaan Patri, nggak akan gitu ya. Tapi yang dia fokus adalah regulasi. Regulasi paling tinggi sampai yang paling bawahnya. Yang artinya regulasi yang tertulis, yang hukum positifnya yang benar gitu kan ya. Jadi kalau customer experience mungkin jangan-jangan dia terlalu loose apa yang diminta oleh konsumen diturutin. Sementara belum tahu apa akar permasalahannya gitu, apa kemampuan perusahaan kira-kira begitu ya. Jadi mungkin regulasi memberikan kerangka ya, tetapi kualitas implementasi internal menentukan efektivitas dari penyelesaian pengaduan itu ya. Jadi setiap pengaduan pasti menyentuh aspek organisasi yang lain-lainnya. Ya, jika salah satu ini nggak terhubung dengan baik ya, ibaratnya kita ngobrol di coffee shop sama teman-teman, tapi nggak nyambung, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Next slide. Nah, ya kita tahu ya, jadi sebenarnya dari perjalanan konflik jadi sengketa atau dari pengaduan konflik sengketa itu kita ada istilah internal dispute resolution. Ini udah familiar ya. Saya nggak akan menceritakan Pak, pakai itu peraturannya di mana sih di OJK ya, yang mengenai mencantumkan IDR. Kalau Bapak Ibu nyari istilah IDR udah nggak akan ada lagi ya, karena emang itu nggak dipakai ya. Tetapi secara konseptual itu masih ada ya dalam dalam apa eh, dalam rekomendasi internasional masih ada. Dulu peraturan OJK yang lama masih ada kata-kata IDR.
Ya, istilah IDR itu jelas ada di peraturannya, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi kita tetap dalam sosialisasi selalu membagi tahapan tadi menjadi dua level tadi, IDR sama External Dispute Resolution gitu ya. Jadi sebenarnya eh, apa kemana sih harus di manage pertama kalinya oleh siapa di IDR-nya kan gitu ya. Next slide. Nah, ini eh, katanya ini semakin tinggi eskalasi, ya, semakin pengaduan itu tereskalasi, gitu ya, itu akan semakin besar cost yang akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Di sini costnya ini macam-macam ya, nggak hanya cost dalam bentuk rupiah, tapi kita tahu ada yang paling ditakuti adalah ya resiko reputasi tentunya, kan gitu ya. Nah, belum nanti ada reputasi mengenai kepatuhan, gitu. Ada banyak-banyak isu. Ya, jadi biaya terbesar dari sebuah sengketa seringkali bukan karena nilai tuntutannya, tapi dampaknya, efeknya gitu ya, melainkan akumulasi dampaknya terhadap perusahaan ya. Jadi kalau ukuran keberhasilan ADR itu adalah bukan kecepatan kalau menurut saya ya, bukan kecepatan menutup pengaduan, tapi ukurannya itu harus lebih bermakna kira-kira gitu. Apakah penyelesaian tersebut benar-benar memulihkan kepercayaan? Ya, dan menjawab akar persoalan dan mencegah eskalasi gitu ya. Jadi efektif IDR katanya ya itu eh, Bapak Ibu megang coba tiga besaran aja ya. Listen, clarify sama resolve gitu. Artinya listen, active listening gitu ya istilahnya ya, mendengarkan. Kenapa gitu? Jangan langsung ada sikap defensif di kita ya. Jadi efektif IDR yang pertama adalah listen. Karena apa? Orang yang kita datang komplain ke kita pasti bukan orang yang lagi kepalanya adem gitu kan. Mereka datang ke kita, namanya juga komplain, datang ke kita pasti karena punya problem ya, bukan karena dia lagi happy gitu ya. Karena itulah listen yang menjadi utama, dengarkan gitu ya, apa keluhan mereka kan, clarify ya, di-clarify karena apa? Bagian frontliner kita itu pasti harus mereport kepada atasannya gitu ya. Nah, kalau dia nggak clear mengumpulkan informasi itu ya, maka juga atasannya juga akan merespon berbeda, kira-kira kan begitu ya. Bukan well informed decision, ini yang kita perlukan, makanya clarify. Makanya banyak sebenarnya slide-slide di saya akan sharing ini adalah lebih menggiring bagaimana kita bertanya gitu ya, daripada bagaimana kita menganalisa kasus apakah kita akan menang apa enggak gitu. Enggak. Yang kita mulai awal adalah kalau clarify maka kita harus belajar bertanya gitu ya. Karena pertanyaan itu adalah sifatnya juga adalah netral kan begitu ya. Kalau saya digugat ya atau dituntut ya tentunya untuk saya clarify adalah dengan cara apakah benar saya melakukan one prestasi gitu kan, apakah benar apa yang dituduhkan gitu ya. Jadi selalu dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya, kemudian resolve tentunya, selesaikan gitu ya, itulah efektif EDR. Dan kemudian sajikan fair resolution ya, yang fair karena apa, kalau udah efektif EDR muncul fair resolution, maka insya Allah ujungnya adalah trust, kira-kira begitu ya. Next slide. Nah, ini harapan regulator terhadap IDR ya. Tentu ini regulator nggak hanya OJK, karena mungkin sekarang ini juga kita udah mulai punya regulator yang lain, kira-kira begitu ya. Ada satu produk yang mungkin sekarang mungkin masih masa transisi, masih ada dua regulatornya gitu ya. Mungkin antara pelarihan dari Bapepti ke OJK, Bapepti ke BI dan sebagainya gitu ya. Tapi apa sih harapan regulator terhadap IDR yang Bapak Ibu selenggarakan? Yang pertama, mudah diakses ya. Accessible kira-kira begitu. Nasabah mengetahui kemana pengaduan disampaikan dan bagaimana prosesnya. Ya, kita harus lihat dulu ke diri kita. Apakah kita udah mempunyai informasi yang cukup itu sehingga nasabah tahu kemana pengaduan dan bagaimana prosesnya. Ya, responsif. Ya pasti pengaduan ditangani dalam waktu yang wajar dengan komunikasi yang jelas. Ya, lagi-lagi komplain ini bisa menjadi selesai ya di frontliner aja kalau memang kadang-kadang responnya cepat dan penjelasannya bagus ya. Tetapi bisa aja Patri, ini namanya call center tapi 2 hari aja nggak dijawab, kira-kira begitu ya. Ya begitu dijawab kayaknya generate nih, AI nih kira-kira. Kadang-kadang jawaban generate AI itu nggak kontekstual, kira-kira begitu ya. Adil tentunya itu yang diharapkan. Adil setiap pengaduan dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
tanpa mengabaikan kepentingan para pihak tentunya gitu ya. Transparan. Ya nasabah memperoleh informasi dong mengenai perkembangan penanganan pengaduannya. Ya kalau dia menyampaikan pengaduan sekarang kan udah ada APPK gitu ya. Tentu dia juga ingin tahu bagaimana sih gitu ya, katakanlah pendalaman atau investigasi internal yang dilakukan. Ya karena ketika saya jadi mediator pun kadang-kadang memang nasabah ingin mendapatkan lebih jauh informasi tentang investigasi itu. Nasabah misalkan menuntut, bisa nggak saya dipertemukan dengan si marketing itu? Bisa nggak saya ditutupkan oleh si RS gitu ya? Karena biasanya saya agak agak menghindari pertemuan itu karena biasanya nanti akan menjadi penghakiman kira-kira begitu ya. Dan saya lebih mengutamakan kepada nasabah itu, kepada konsumen, Bapak Ibu adalah berhadapan dengan company ya. Biarlah company itu yang bertanggung jawab atas personilnya dan kita percayakan dulu aja investigasi internal ini bahwa ini reliable kira-kira begitu. Nah, karena saya sebagai mediator selalu mengarahkan seperti itu, maka tentunya kan juga ada semacam beban dong ya pada diri pelaku usaha jasa keuangan mestinya bahwa iya Patri saya akan membuktikan bahwa investigasi internal saya akan fair kira-kira begitu ya, dan harus transparan memang siapa yang dipilih, siapa yang diperiksa, kedalamannya apa yang diperiksa kan kira-kira begitu ya. Kemudian terdokumentasi. Pasti juga regulator ingin terdokumentasi semuanya ya, setiap pengaduan itu dan makanya OJK minta ada pelaporan kegiatan di bidang handling komplain kan. Akuntabel tentunya iya, setiap putusan memiliki dasar yang jelas. Dapat dijelaskan juga, jadi bukan jelas saja tapi dapat dijelaskan dan konsisten dengan kebijakan internal serta ketentuan regulator. Kalau dia nggak konsisten berarti ya inilah tujuannya manajemen kan gitu ya. Pasti ada sesuatu standar baku, kerangka acuan yang bisa menjadi pegangan bersama sehingga nggak beda-beda. Next slide. Ini inilah yang tadi saya katakan, jangan-jangan ya bukan hanya dua level penyelesaian sengketa, hanya internal dispute resolution dan external dispute resolution. Kita tahu maksudnya IDR adalah apa? Adalah internal dari PUJK sendiri menyelenggarakan forum negosiasi dengan konsumen-konsumen yang mengajukan komplain gitu ya. Kalau EDR eksternalnya sebenarnya adalah eksternal adalah di luar dari PUJK sebenarnya ya, layanan di luar PUJK. Jadi internal dispute resolution artinya dispute resolution yang secara internal diselenggarakan oleh LAPS-SJK. Ya, forum ini adalah forum negotiation ya, forum negosiasi. Ya, kalau eksternal berarti eksternal dari pelaku usaha yaitu bisa ke LAPS-SJK, bisa forum pengadilan, bisa forum yang lainnya. Tetapi yang lebih penting mungkin harus dipertimbangkan juga ada satu layer sebenarnya penting yaitu frontline complaint handling gitu ya, yang orang pertama menerima telepon komplain nasabah. Admin pertama yang menerima komplain dari nasabah ya, dari lewat medsosnya kah dari segala macam. Ya, jadi ini tahap awal ini ketika pengaduan diterima dan direspon oleh unit yang berhadapan langsung dengan masalah. Ya, jadi fokusnya adalah mendengar, clarify, documentation dan memberikan respon awal gitu ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali sebenarnya komplain yang kemudian menjadi dispute gara-gara justru orang-orang di frontlinernya yang nggak dipersiapkan gitu ya. Jadi saya pikir ini juga titik yang penting. Apakah itu IDR? Mestinya belum IDR, kan masih sebatas ketidakpuasan, kan gitu ya. Keluhan ya yang belum menjadi suatu komplain kira-kira begitu ya. Ya dia hanya komplain, kok saya nggak bisa ini ya ngelihat saldo saya kok gitu segala macam lah kayak gitu, hal-hal yang mungkin kecil gitu ya, tapi itu juga bisa itu tadi, bahwa proses komplain ini itu bisa menjadi titik uji oleh nasabah, oleh konsumen itu seberapa bagusnya budaya perusahaan dalam merespon konsumen, ya seberapa bagusnya governance dari kita gitu ya. Next slide. Nah, sekarang dari internal dispute resolution ke external dispute resolution ya. Ini tentu kita akan fokus ke LAPS-SJK ya, tapi tentu ini juga nggak semata-mata kita akan membicarakan tentang prosedur di LAPS-SJK. Bagaimana memilih mediator, arbiter, rasanya sih mungkin Bapak Ibu udah pernah banyak dengerin sesi-sesi sebelumnya ya. Karena itu saya lebih coba sesuaikan dengan topik kita yaitu practical guidance ya, guideline ya. Practical apa sih yang bisa dipakai nih Patri gitu kan ya. Nah, ini kenapa disebut a continuum, not a failure, ya. Karena apa? Kelanjutan suatu pengaduan yang tadi saya sampaikan, pengaduan itu definisi OJK dia berevolusi menjadi eh, sengketa, ya.
komplain menjadi sengketa itu setelah IDR-nya terlewati, kira-kira begitu. IDR lewat, deadlock, nah itu udah dispute. Nah, kira-kira gitu. Itu hal yang simpel aja bagi Aulia. Tapi mohon kita jangan merasa, wah IDR kita gagal. Ya, karena apa? IDR kita juga nggak bisa apa ya, bukan superhero juga gitu ya. Tapi antara external dispute resolution sama internal dispute resolution itu adalah proses yang berkesinambungan, journey, perjalanan. Jadi kita ini di perjalanan, di mana setiap tahapan itu kita harus bisa mendapatkan pembelajaran, kira-kira begitu ya. Ini inti kita masuk ke slide yang ini. Jadi kalau dilihat dari journey indicator tadi ini baru sampai buletan yang kedua ya, masih ada 3, 4, 5. Nah di bawah itu tandanya Bu Lili ya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga menandakan masih ada berapa banyak slide yang belum saya baca kira-kira begitu ya dalam waktu yang singkat ini yang mungkin masih perlu diskusi kira-kira gitu ya. Oke, next slide. Saya mungkin akan mempercepat sedikit. Jadi kan kalau kita lihat alurnya, ya IDR sama ADR itu satu sistem yang ya emang begitulah. Path of resolution-nya begitu gitu ya. Nggak semua bisa dihandle oleh IDR kok. Itu fakta aja kan kira-kira begitu ya. Yang penting apa sih? Yang penting IDR ini udah menjalankan yang nanti kita bicarakan ini tadi ya. Yang pertama, paradigma kita dalam menghadapi konflik atau komplain. Kemudian kita punya frameworknya untuk berpikir untuk menjalani, oh kita punya item-item yang harus kita perhatikan ya, atau nanti akan ada bentuknya checklist gitu ya, itu untuk memudahkan kan kira-kira begitu ya. Saya sebagai mediator juga kadang-kadang dulu masih punya checklist tuh Bu Lili ya, untuk supaya kita nggak lupa ngebacain gitu kan. Sampai-sampai saya pernah diingetin sama pihak gitu, pihak itu ternyata lawyer, apa di mediasi bukannya ada kaukus Pak? Oh ya, saya belum belum ngejelasin ya. Oke, saya harus ngejelasin. Ya, jadi ada checklist yang jangan sampai kita terlewat kira-kira begitu ya. Gunanya checklist emang begitu ya. Dia nggak menggantikan SOP, tapi dia tools untuk mempermudah pekerjaan gitu ya, supaya nggak ada yang kelewat. Jadi ini kan kelihatan bahwa nggak semua selesai kok sama itu, dan nggak harus selesai di IDR. Kira-kira begitu ya. Ketika IDR belum menghasilkan kesepakatan, nggak apa-apa. Yang penting adalah apa? EDR, External Dispute Resolution, yang menjadi step berikutnya, itu juga tetap menyajikan kepada perusahaan dan juga konsumen suatu forum yang independen, adil, dan terstruktur untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian, ya enggak? Ya, jadi nggak ada masalah kita masuk ke Labs ECK. Yang penting Labs ECK sama fairnya sama yang kami lakukan gitu ya. Apa artinya ya pakem-pakemnya tetap. Pokoknya independen, adil, terstruktur kan kira-kira gitu ya. Jadi kualitas dari external resolution memang seringkali dipengaruhi dari bagaimana kualitas Bapak Ibu menjalankan internal dispute resolution gitu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu katakanlah ya business as usual menjalani internal dispute resolution gitu ya, menyediakan internal dispute resolution. Kalau itu dokumentasinya memang dari awal buruk, komunikasinya buruk gitu ya, maka hal itu pun keburukan-keburukan tadi akan Bapak Ibu bawa itu ke external dispute resolution gitu. Itu nanti akan ke bawah juga ketika di forum mediasi gitu ya. Jadi artinya memang pasti semua ada keterbatasan ya. Misalkan kalau dari awal dokumentasi Bapak Ibu jelek, pasti di external dispute resolution juga akan jelek. Begitu masuk pengadilan, nggak ada juga bukti, kira-kira begitulah gitu ya. Kalaupun ada bukti, Bapak Ibu mungkin lebih berpegang pada legal dokumen gitu ya. Sementara dalam sengketa-sengketa perlindungan konsumen, yang ditanya itu oleh hakim atau arbiter bukanlah mana perjanjiannya, mana pasal yang dilanggar. Tapi fokus arbiter sama hakim apa? Bagaimana kontrak itu bisa lahir, ya. Ini jauh lebih penting dalam perlindungan konsumen, ya, sehingga ada istilah misrepresentation, misleading segala macam gitu ya. Jadi dokumen itu harus bagus, maka Ibu Bapak Ibu IDR-nya dokumen bagus, maka di XML-nya juga akan mendukung juga ya. Next slide. Konflik. Nah, sekarang saya coba nawarin apa yang namanya ada suatu framework ya untuk the apa konflik to dispute management ya. Bukan artinya bukan sebenarnya bukan konflik and dispute management, tapi dari konflik
sampai sengketa. Jadi manajemen dari konflik sampai sengketa. Frameworknya sih apa sih ya? Ya mungkin sih ya ini saya sok-sok keren aja dengan namanya practical framework for managing ya. Tapi artinya ini sebenarnya hanya sharing dari saya aja. Pasti Bapak Ibu juga nanti bisa melengkapi framework yang nanti mungkin saya sampaikan gitu ya. Karena memang tujuan sharing session ini memang adalah kita bisa saling berbagi pengalaman kira-kira gitu ya. Jadi katanya nih better decision itu adalah better decision itu akan meng-create better resolution lah kira-kira begitu ya. Dan better resolution itu akan build better trust kira-kira begitu ya. Next slide. Ya, pengertian metode yang apa conflict to dispute management framework yang saya sampaikan. Ini adalah suatu metodologi ya, metodologi praktis yang dapat membantu kita nih pelaku usaha. Sebenarnya nggak nyampe UJK. Any organization itu sebenarnya bisa. Karena sebenarnya ini sama aja kok. Artinya prinsip umumnya pasti sama. Bagaimana mengelola perjalanan suatu pengaduan. Ya lagi-lagi saya mengistilahkan dengan kalimat yang menyenangkan. Journey. Siapa sih nggak suka dengan journey? Ya nggak sih? Ya, mulai dari penerimaan pengaduan, menganalisa akar permasalahan, merancang strategi penyelesaian, pelaksanaan penyelesaian, bagaimana mengambil keputusan, oh ini harus dieskalasi, ini tidak gitu ya, hingga pembelajaran yang bisa dihasilkan dari setiap perkara. Ada 5 tujuan metode CDMF ini, Pak ya. Membantu kita mengelola pengaduan secara sistematis lebih awal, meningkatkan efektivitas pasti ya, menyediakan kerangka pengambilan keputusan kapan pengaduan perlu dieskalasi ke eksternal dispute resolution, memperkuat koordinasi antara unit kerja tadi gitu ya, legal, compliance, risk management ya, sama juga ya sekarang istilahnya kan customer relation bukan lagi, tapi customer experience ya. Itu aja udah menunjukkan bahwa kita melihat bahwa kita ingin memberikan experience yang terbaik bagi konsumen kita kan gitu ya. Kemudian juga menjadikan setiap pengaduan itu sebagai sumber pembelajaran bagi penyempurnaan kebijakan, prosedur, produk maupun kualitas layanan. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus senang dengan adanya pengaduan ya. Karena ada orang yang mau mengasih tahu ke kita ada sesuatu yang salah di kita, ya gitu ya. Itu sebenarnya paradigma, itu adalah cara pandang. Kalau kita melihat cara pandang seperti itu, maka kita akan enjoy menghadapi komplain gitu ya, menghadapi dispute juga kita akan enjoy karena kita tahu bahwa itu adalah mungkin suatu cure, bisa jadi ya suatu obat untuk kita juga gitu ya. 5 karakteristik metode CDMF ini. Ya, berorientasi pada early resolution, mengintegrasikan pendekatan hukum, kepatuhan, manajemen, segala macam, gitu ya, termasuk good corporate governance dalam kerangka yang utuh, menempatkan pengambilan keputusan sebagai inti dari setiap tahapan pengelolaan pengaduan. Ya, jadi apapun langkahnya, itu ada orang yang memang decision maker di situ, gitu ya, yang memang punya kompetensi, kapasitas, gitu ya, untuk dari tahap pertama sampai terakhir. Katakanlah frontliner saya emang kapasitas apa? Berikanlah dia kapasitas, kompetensi, ya kewenangan untuk menghandle sesuai dengan ukuran dia, kira-kira gitu ya. Jangan sampai dia juga merasa nggak punya suatu pegangan juga untuk dia menghadapi nasabah, apa harus saya jawab, sebatas apa saya harus menjawabnya gitu ya. Mendorong kolaborasi lintas fungsi dan menutup siklus penanganan perkara dengan organizational learning. Artinya kita sering mungkin menutup perkara dengan berita acara ya. Saya sebagai in-house lawyer atau sebagai counsel akan bikin berita acara laporan pekerjaan Bu Lili, saya udah selesai nih. Pengadilannya sudah kita udah menang. Ya, Ibu Lili, oh terima kasih ya masukin laci kita udah menang. Ya, karena gugatan terhadap Bu Lili ditolak misalkan gitu ya. Oh, enggak gitu kan gitu ya Bu Lili ya. Apa dong organisasi learningnya untuk kita kan gitu ya. Jadi jangan berhenti di situ. Itu adalah karakteristik dari metode CDMF yang saya apa ya saya share gitu lah. Next slide. Nah, ini ada 5, ada 6 ya. Desain cycle-nya. Receive pasti, diagnose atau assess, ya. Kemudian kita mendesain, kemudian kita mendecide, ya, dan kita deliver dan kita develop. Develop ini sebenarnya learn tadi, ya. Learning institutional learning-nya tadi. Nah, dari ini pasti kan ini lain namanya cycle, pasti ada nanti akan ada lagi kita menerima aduan lagi, komplain keluhan lagi, kita diagnosa lagi, kita akan mendesain lagi bagaimana kita akan menanggapin kan gitu ya. Kemudian nanti ada memutuskannya, deliver artinya ya kita komunikasikan keputusan kita gitu ya. Jadi banyak sekali memang juga ketika udah didesain tapi mendelivernya kemudian ada salah kata, salah redaksional, malah jadi masalah kira-kira begitu. Ya, jadi yang namanya deliver di sini adalah
mengkomunikasikan apa yang menjadi keputusan Bapak Ibu terhadap komplain yang diajukan oleh konsumen, kira-kira begitu ya. Saya sering lihat memang juga dalam mediasi, ya, nggak hanya konsumen yang nggak siap dengan data yang harus dia diskusikan, tapi juga pelaku usaha juga gitu. Oh Pak, wah saya, ya, oh ternyata di bagian legal. Ketika diomongin, bisa nunjukin logbooknya nggak? Oh Pak, bagian itu nggak ikut, Pak. Kayak gitu ya. Artinya, Anda harus prepare benar untuk bermediasi. Nah, kenapa seorang legal itu nggak bisa membayangkan bahwa saya sebagai mediator itu ternyata meminta supaya perusahaan efek menunjukkan logbooknya, gitu kan? Ya, karena mestinya kalau kalau dari awal mereka udah semua unit tadi, risk management, claim segala macam itu masuk gitu ya, maka mestinya ada orangnya tuh timnya lengkap. Jadi jangan malu-malu kepada Lab CCK kalau tim mediator Bapak Ibu besar gitu, nggak apa-apa kalau memang harus begitu. Ya, bagaimana seorang legal menjawab hal-hal teknis? Ya, karena apa gini Bu, Bapak Ibu, salah satu sumber konflik itu adalah data. Kalau saya sama Ibu Lili ternyata sumber konfliknya data ketika didiagnosa, oh ini sumber datanya beda. Data Ibu Lili mungkin punya data yang bagus yang ditunjukkan di platform yang bisa saya baca. Tapi saya nggak saya beda penafsiran membaca itu, kira-kira gitu ya. Nah, ini apa? Ini bisa diselesaikan dengan cara sebenarnya, yuk kita klarifikasi data, rekonsiliasi data segala macam. Nah, karena itulah bukan orang hukum yang bisa memberikan argumentasi yang bagus tentang data itu kan kira-kira begitu ya. Adalah orang-orang yang mengenai lebih mengerti data itu gitu ya. Jadi akhirnya dilakukan mediasi kedua dan ditunjukkan logbooknya. Walaupun logbooknya tetap sebenarnya tidak seperti yang saya harapkan lengkap gitu ya. Tapi seenggaknya bisa menjawab konsumen ya, yang menunjukkan bahwa ada batasan-batasan rasio yang menyebabkan secara sistem dia di for sale, kira-kira begitu ya, detik per detik gitu ya, itu bisa ditunjukkan gitu. Kenapa kok hanya dijual ini? Ya karena memang ternyata sistem memang benar-benar hanya memilih for sale untuk rebalancing kan gitu aja ya, untuk mengembalikan rasio supaya di titik aman. Selama belum aman akan for sale lagi, kira-kira begitu ya, kecuali ada top up ya. Jadi ada receive, bagaimana diagnose, design, decide, deliver, dan develop. Develop di sini adalah ujung tadi learning, organizational learning tadi gitu ya. Jadi framework yang CDMF ini bukan mengubah perusahaan menangani pengaduan, nggak mengubah, tapi yang diubah adalah cara pandang kita dalam menangani pengaduan. Ya beda ya, bukan saya nggak akan lebih nggak sharing mengenai bagaimana Bapak Ibu menangani pengaduan, nggak, itu nggak akan berubah ya. Tapi yang paling penting adalah cara pandang kita memandang pengaduan. Nah kira-kira itu ya. Next slide. Ini journey-nya baru setengah, tapi memang sudah mendekati. Pokoknya saya kembalikan ke Bu Lili. Apakah Patri, kayaknya udah cukup lengkap nih sebenarnya. Tapi mungkin silakan membuka tanya jawab. Tapi kalau memang, karena saya tahu ya pasti yang ditanya sama teman-teman kan pasti lebih-lebih itu tadi pengalaman pengalaman pribadi gitu ya, Iya, menjalani dunia SJK atau menjalani ini IDR. Saya kembalikan. Tapi kalau emang Ibu Lili bilang terus aja dulu Patri masih tanggung misalkan ya, silakan lanjut Pak Tri. lanjut ya. Menarik sekali, luar biasa. Jadi Ya. decision cycle-nya nih. Mm-mm. Sebenarnya CDMF ini itu juga ada plus documentation framework sebenarnya ya. Jangan lupa dokumentasi penting. Tadi saya udah singgung sedikit ya. Good documentation support good decision. Percaya nggak sama Bapak ya? Karena kita pernah dengar ada istilah well informed decision, ya nggak? Artinya Bapak Ibu nggak mungkin bisa well informed decision kalau nggak ada informasi yang cukup. Informasi yang cukup hanya tersaji dengan dokumen gitu ya. Good documentation itu nggak menjamin sebenarnya bahwa akan outcome-nya perfect gitu, nggak menjamin gitu ya, bahwa Bapak Ibu bisa menang perkara di pengadilan. eh, Ya mungkin good, tapi itu nggak murni ke situ semuanya, tetapi poor documentation pasti almost always ya create uncertainty risk, kira-kira begitu ya. Nah ini tadi kalau kalau di decision cycle itu kan ada ada sampai lengkap ya, sampai di diagnosa, ada desain ya, kemudian ada decide, kemudian ada delivery, dan juga ada developnya, learning organization. Ini saya sengaja hanya 1, 2, 5 aja nih Bu Lili ya. Mm. Sebenarnya nggak apa-apa supaya nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengelaborasi sendiri. Kalau yang desain ini kayak apa ini? Misalkan receive. Kalau receive, capture the complaint correctly from the beginning. Ya, jangan sampai ketika dieskalasi ke atasan, si frontliner mengeskalasi ke atasan,
masih juga nggak lengkap gitu kan, sehingga frontliner nanya lagi ke konsumen, ngubungin lagi. Ketika konsumen mengangkat telepon, mungkin dia berharap udah ada respon, tapi ternyata malah diminta lagi kekurangan informasi. Jadi ini juga membuat kelelahan atau frustasi tersendiri bagi konsumen. Good complaint management itu start with good complaint intake gitu loh. Jadi bagaimana Bapak Ibu memanage komplain itu sangat juga tergantung dari asupannya kira-kira gitu ya. Jadi good complaint management start with good complaint intake. Ya, kita mau sehat pasti kita rely on sama apa yang kita asupkan kira-kira gitu ya. Udara yang sehat, makanan yang sehat segala macam. Ya, diagnosa juga. Understand the fact before deciding the response. Artinya kalau misalkan kalau tipsnya adalah jangan terlalu cepat ngejawab kira-kira begitu ya. Jadi benar-benar pahamin faktanya gitu ya. Kemudian asesmen yang baik itu meningkatkan kualitas keputusan sekaligus mengurangi risiko eskalasi yang tidak perlu kira-kira begitu ya. Kalau deliverynya bagaimana nih ya? Delivery ini kan adalah mengkomunikasikan kepada pihak lawan kita gitu ya mengenai keputusan kita mengenai pengaduan itu gitu ya. Deliver a fair, timely, and defensible resolution gitu ya. Kemudian keputusan yang baik tidak hanya benar secara substantif ya, seringkali loh ya. Keputusan yang baik itu tidak selalu harus benar secara substantif kira-kira gitu. Tetapi juga dia dipercaya karena prosesnya adil, komunikasinya jelas, konsisten pelaksanaannya ya. Jadi ini kalau keadilan ini ada tiga nih. Kalau misalkan ngajar di pelatihan mediasi ya, itu ada international justice ini yang sering terlewatkan, yaitu keadilan, bagaimana saya diperlakukan dalam interaksi sosial kita. Kalau seseorang nggak diperlakukan secara manusiawi, dia nggak dapatin keadilan, itu akan ada frustasi sendiri kita tahu, ya. Bahkan bahkan suatu gugatan itu bisa muncul gara-gara saya selama ini kalau komplain nggak didengar, nggak diajuin, mau ketemu saya akhirnya gugat gitu kan. Bahkan ketika akhirnya muncul kita dan terjadilah forum komunikasi sampai akhirnya udah Pak, saya selesai, saya nggak mau gugat lagi, saya udah merasa puas didengar. Ya ternyata aja gara-gara itu gitu ya. Jadi apa ya? Itu harus kita jalankan juga secara konsisten kira-kira begitu ya. Jadi setiap pengaduan adalah data. Ya, setiap sengketa adalah pembelajaran, setiap pembelajaran adalah peluang untuk memperkuat tata kelola ya. Next slide. Jurinya baru separuh. Ya, sekarang quick decision checklistnya lah kita langsung masuk checklist ya. Eh, ada checklistnya nggak penting? Coba deh kita ya. Kita coba ada susun pertanyaan sebelum kita lanjut ke next berikutnya ya. Artinya misalkan ketika kita masih di tahapan receive ya, mungkin ada nggak question yang harus kita siapin sebelum kita memutuskan beranjak ke berikutnya, ke assess gitu ya. Jangan sampai ketika di assess kurang data nih balik lagi ya ibaratnya seperti penyidikan di kepolisian bolak-balik jaksa polisi gitu ya kira-kira ya. Ya jadinya kira-kira begitulah kira-kira. Oke coba kita lihat next slide-nya apakah ada checklist yang bisa kita pakai gitu ya. Atau kalau di receive-nya apakah saya sudah benar-benar memahami apa yang dikeluhkan gitu. Fokusnya tuh bukan hanya menerima pengaduan ya, tapi memastikan bahwa PUJK memahami substansi keluhan. Apa sih ekspektasi konsumen dan konteks permasalahan? Ya, nanti kalau diagnosa apa? Kalau mendiagnosa assessment kan ya, apa sih akar persoalannya? Apakah persoalan sebenarnya telah teridentifikasi atau kita baru menangani gejalanya aja? Ya, mungkin ada dokter malam itu dia terima 10 pasien, semua keluhannya sakit kepala. Apakah 10 pasien itu akan ada obat yang sama dikasih oleh dokter? Tentu enggak kan? Ya enggak. Kalau hanya sekedar gejalanya aja, semuanya dikasih Panadol, semuanya dikasih Bodrek. Kira-kira gitu ya. Padahal mungkin ada satu pasien yang karena kurang tidur aja. Atau mungkin ada yang lagi bokek, jadi pusing. Kira-kira gitu ya Bu Lili ya. Jadi, desain. Nah, desain bagaimana? Opsi penyelesaian apa saja sih yang tersedia? Itu harus kita juga ini ya, apa ya, kita gali. Oh, apakah PUJK telah mengeksplorasi lebih dari satu alternatif penyelesaian? Ya termasuk misalkan kalau saya sekarang melihat ya, PUJK terkadang pasif dalam memberikan usulan solusi. Ya, saya sih nunggu konsumen mau apa? Konsumen maunya ini, itu nggak bisa. Oke, kalau hanya bertahan di situ akan deadlock. Ya udah konsumen mau apa lagi? Tapi kok kenapa PUJK nggak bisa menuntut hal yang sama untuk justru mengusulkan solusi gitu ya? Bagi saya Pak,
kami nggak bisa nerima permintaan dari nasabah. Tapi mungkin kalau begini mau nerima nggak? Nah gitu tuh. Nah ini saya jarang-jarang sekali ngeliat PUJK seperti ini Bu Lili. Yang lebih Hmm. nanya, konsumen minta begini, saya nggak bisa. Ya udah, konsumen minta apa lagi? Nggak bisa. Konsumen minta apa lagi? Nggak bisa. Jadi nggak ada dari justru perusahaan yang dia menawarkan bagaimana kalau opsinya ini, bagaimana opsinya ini. Kan karena apa? Karena perusahaan tahu bahwa ini juga keputusan komersial kan kira-kira begitu kan ya. Hmm. Ada desain, decide, deliver, develop ya. Jadi banyak kesalahan penanganan pengaduan bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena tidak mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat. Percaya apa enggak gitu ya. Jadi Hmm. ini juga penting juga gitu ya. Bahkan ketika dalam mediasi pun harus hati-hati dengan tim negosiatornya. Karena saya pernah ada satu sengketa perbankan itu udah lama akhirnya bisa ke mediasi. Kayaknya udah ada titik-titik temu, ada tim legalnya salah ngomong kira-kira begitulah. Yang intinya seolah-olah ingin mengatakan di tengah kesibukan saya nih kita bermediasi. Parah konsumennya. Bapak Hmm. baru sekarang jadi ada lot kerja. Saya Pak 2 tahun Pak bolak-balik Manado, Jakarta, segala macam. Hanya Hmm. untuk minta oh itu jadi artinya malah deadlock kan. Ya, hanya gara-gara dia nggak tepat untuk ngajuin pertanyaan. Ya jadi memang salah satu pelatihan dalam mediasi pun ya Bu Lili kan juga mengajukan pertanyaan gitu ya, bukan Ya. memberikan penjelasan ya. Mediator tuh tugasnya nanya kira-kira begitu. Sama seperti bagian komplain ya, Bapak Ibu ketika dikomplain juga tugas utamanya adalah bertanya, listening dulu, tapi kemudian clarify bertanya gitu ya. Next slide. Critical decision apa sih ada nggak critical pointnya ya? Apa yang mungkin bisa kita pegang kira-kira gitu ya? Ada CDP-nya ya, critical decision point ya. Karena apa? Every dispute itu terbentuk by a series of decision gitu ya. Bukan karena satu keputusan aja, enggak ya. Itu pasti ada banyak gitu ya. Yang mempengaruhi dispute tersebut ya. Next slide. Ya, 5 titik krusialnya apa sih? Listen, ya. Apakah organisasi benar-benar memahami apa yang dikeluhkan atau hanya mendengar posisi formal nasabah? Ya, jadi ini lazy ya, malas bertanya gitu kira-kira ya. Ya udah terima aja, go frontliner ini kan gitu ya. Nggak, padahal frontliner itu juga boleh dia merespon. Memang bisa bukan merespon bukan dari arti kata men-challenge, tapi merespon dengan arti kata clarify tadi ya, banyaklah bertanya, banyak informasi gitu kan. Diagnosa, apakah akar persoalan telah diidentifikasi, termasuk kepentingannya, ekspektasinya, dan risiko mendasarinya. Jadi misalkan, jadi Bapak harapannya apa? Jadi kan bukan hanya sekedar, halo Pak Tri, saya nggak bisa buka aplikasi saya nih, gitu kan. Oh iya gitu ya Pak ya, sejak kapan Pak? Segala macam. Tapi nggak ditanyain ekspektasinya. Oke, Bu Lili udah saya terima nih pengaduannya. Harapan Ibu apa? Secepatnya deh. Karena apa? Gini gini gini. Akhirnya saya tahu urgensinya, ya enggak, bahwa Hmm. oh ini urgen nih bagi bagi konsumen nih kan gitu ya. Jadi ekspektasi juga harus kita gali dari si nasabah itu, ya. Apakah organisasi telah merancang lebih dari satu opsi penyelesaian? Artinya kalau belum, ya inilah yang critical pointnya, critical decision pointnya. Oh hanya hanya megang satu opsi doang seperti yang tadi saya ceritakan gitu kan ya. Decide apakah keputusan mempertimbangkan kepatuhan, keadilan, hubungan jangka panjang dan resiko reputasi. Ya, saya ngelihat ya masih ada lah teman-teman kita di perusahaan yang seperti mengambil keuntungan dari proses pengadilan yang melelahkan, yang kayaknya nggak mungkin ditempuh oleh nasabah kira-kira gitulah gitu ya. Jadi saya kira itu nggak menciptakan loyalitas bagi konsumen gitu ya. Itu juga critical point. Ya, jadi setiap titik itu pasti ada kesempatan untuk kita mengubah gitu ya. Ada turning point-nya di setiap titik. Next slide. Ini sekarang udah mulai dekat ya, journey indikatornya Bu Lili udah Siap, aman. studi Tinggal kasus satu. ya, studi kasus. Ketika komplain mulai di escalate ya. Jadi value of a case study lies not in its outcome ya, tapi the quality pertanyaan. Lagi-lagi memang the quality of the question is teach us to ask gitu. Jadi kualitas kita bertanya memang itu penting ya, sehingga kita pun sering ada semacam bukan apa ya namanya kata-katanya apa Bu Lili ya, bahwa intelektual seseorang itu atau kebijakan wisdom lah ya bukan intelektual ya, wisdom seseorang itu bisa dilihat bukan bagaimana cara dia menjawab, tapi Ya. bagaimana dia bertanya ya. Hmm. Jadi ini juga.
hal-hal seperti ini nih, yang kata-kata mutiara segala macam, emang saya senang untuk mengquote-nya ya, untuk saya sharing gitu ya. Termasuk juga mengarang-arang ya Bu Lili ya, mengarang-arang Hmm. kalimat-kalimat seperti ini, kadang-kadang emang karangan-karangan juga ya. Tapi siapa tahu insight-insight seperti ini lebih gampang diingat ya. Next slide. Hmm. Case tadi mungkin saya mungkin lebih apa ya, ya next slide deh ya. Ya ini hypothetical case ya, tapi umum lah kayaknya. Ada investor komplain, dia merasa nggak ada penjelasan, tapi kok ada terjadi transaksi pada akun-akunnya gitu ya. Ya tentu aja mungkin nih, ini kira-kira mungkin Bapak Ibu udah bisa ngebayangin lah. Ini mungkin nih kasus trading limit kayaknya nih, atau margin trading nih. Nasabah senang dikasih limit gitu ya, tapi nggak tahu konsekuensi limit. Trading limit tadi, nggak tahu aturan mainnya, nggak tahu artinya for sale, kira-kira kayak gitulah gitu ya. Mungkin semua informasi ada di platform. Ada Pak, di platformnya Pak. Tinggal lihat menu-menu ini Pak, gitu kan. Tapi apakah notifikasi itu sudah cukup memberikan pemahaman kepada nasabah? Ini pun juga tanda tanya. Itulah yang saya bilang bahwa dalam perlindungan konsumen, kadang-kadang orang nggak akan ngomongin bagaimana lihat kontraknya, tapi bagaimana prosesnya. Orang nggak akan mengatakan, misalkan saya komplain ke Bu Lili, kan ada Pak notifikasinya Pak, setiap itu sudah kita sampaikan lewat email juga gitu kan. Udah ada kok Pak, Bapak tuh harus ada konfirmasi paling telat 1 kali 24 jam. Kalau enggak kita anggap sah, kira-kira gitu ya. Tapi apakah informasi itu udah cukup? Bukankah kita mengalami hal yang sama mungkin dalam polis kita kan gitu ya. Polis asuransi, kecil-kecil mungkin bahasanya, banyak dokumennya, kita nggak ngerti. Tapi perusahaan asuransi mengatakan, lihat deh pasal ini di pengecualian. Lihat deh ketentuan umum, oh, ternyata di polis asuransi ada ketentuan umumnya, ada ketentuan khususnya. Selain itu ada SPAJ-nya, surat permohonan permintaan asuransi jiwa. Itu pun mengikat semua. Jadi inilah yang eh, benar, informasi bukan udah ibu bapak ibu sampaikan, tetapi apakah sudah itu sudah informatif? Apakah ada ekspektasi yang berbeda atau persepsi yang berbeda yang dicerna oleh oleh investor gitu ya. Next slide. Mungkin ini apa ya, artinya sebenarnya yang ini sebenarnya tools Bu. Apakah benar yang tadi CDMF Decision Cycle framework Hmm. ya, yang saya sharing ke Bapak Ibu, bisa nggak sih Patri, bisa dijalani nih Pak ya, coba ya. Saya pakai nih receive gitu ya, diagnos segala macam. Bagaimana pengaduan pertama kali diterima? Nah, kalau misalkan bagaimana pengaduan pertama kali diterima, misalkan Ibu Lili bagian frontliner bilang, iya, hari ini Kamis jam 10 pagi. Itu bukan bagaimana itu kapan, ya nggak sih Bu? Hmm. Ya, jadi ya harus bagaimana gitu. Ya, jadi ini penting ya untuk kita, apakah ekspektasi investor dipahami dengan benar, gitu kan? Oh, Ibu Lili tadi saya bilang ya, komplain satu hal, tapi apa sih ekspektasi untuk itu selesai kan gitu ya. Mungkin ada orang yang dia nggak bisa masuk ke platform di bank digitalnya karena apa, dia harus bayar kantin, dia harus bayar suppliernya segala macam ya. Jadi ekspektasinya apa, cepet. Tapi ada juga mungkin yang enggak sih, saya hanya ya, artinya kita akan tahu juga kan tingkat urgensi kuadran berapa si konsumen ini gitu ya. Jadi diagnosanya decide, bahkan kalau develop pun bisa juga apa sih pembelajaran organisasinya, adakah SOP pelatihan atau proses bisnis yang perlu diperbaiki agar pola serupa tidak berulang ya gitu. Jadi ini ternyata cukup bisa, dan cukup cukup bisa Bapak Ibu kembangkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Next slide. Ya, dari diagnosa ke resolusi strateginya ya. Jadi turning analysis into action, kira-kira gitu ya. Good analysis should always lead a better action. Itu pastilah gitu ya. Kalau Hmm. enggak, itu tadi kita nggak punya arah ya. Kita salah menerka ya. Kita salah menduga. Saya sering mencontohkan. Mungkin kita punya anak laki-laki ya, selama ini suka dekat sama kita. Terus kita tiba-tiba, saya ya terutama ya, ya tadi malam aja juga sampai malam nyiapin apa slide presentasi ini gitu ya. Kemudian Pak, ke ke jalan-jalan ke mall yuk. Ya udah. Oh iya, oke deh, ya udah. Ke mall tapi saya bawa laptop. Kemudian saya tetap di kafe ya, dan anak saya ya udah kan, udah kamu mau ke mall tadi. Anak saya mungkin kecewa. Papa saya nggak ngerti nih. Saya sebenarnya bukan ingin ke mallnya, bukan. Hmm. Saya ingin me time sama papa. Hmm. Karena papa Quality udah time. 2 minggu ini sibuk, ya enggak? Ya. Jadi inilah, karena saya nggak punya good analisa. Jadi akhirnya action saya mislead gitu ke arah yang salah ya. Next Hmm. slide.
Nah, ini strategi decision path-nya banyak. Analyze, ada opsi-opsi yang kita gali, kita lihat masing-masing opsi itu risk-nya bagaimana, kemudian rekomendasi strategi apa kepada manajemen, kemudian implementasinya. Ya, kalau misalnya pertanyaan kunci pada opsi resolusi ya, resolution option tadi, is it fair? Is it fair enough? Kalau bilang misalkan kita ragu sama arti kata fair, fair enough nggak? Kira-kira begitu kan? Is it compliant? Karena usulannya kan harus sesuai regulasi nggak? Harus sesuai SOP kita nggak? Peraturan kita nggak? Segala macam gitu ya. Kalau di asuransi mungkin ada ex gratia gitu ya. Kontraknya kita kuat Pak. Oke, tapi kita kasih ex gratia. Boleh nih kasih ex gratia, kira-kira gitu ya. Is it compliant? Ya tetap aja memang apa yang kita tawarkan harus bagian compliance juga harus kita perhatikan dong ya. Oh jangan itu kita melanggar peraturan katakan gitu. Is it sustainable gitu kan? Apakah tawaran ini juga akan preserve hubungan baik kita gitu kan? Atau menjadi hit and run aja kira-kira gitu ya. Solusi terbaik tidak selalu yang paling cepat atau paling murah, tapi yang paling tepat dalam konteks perkara yang dihadapi. Jadi percayalah nggak ada satu obat untuk penyakit yang sama bahkan. Ya, nggak ada obat generiknya. Next slide. Learning beyond the case lah ya, dari resolusi ke organizational improvement ya. Every resolved complaint should leave the organization wiser than before. Semestinya itu yang kata kuncinya. Next slide, next slide. Ya, ada 5 sebelumnya Bu Lini kayak kepencet ada 5 top Ini kan, 5 kesalahan, tapi nggak apa-apa. oh ini dulu Pak sebelum 5 kesalahan. Ini mau Ya, dilewatin? oh ini, oke. Ah, Jadi ah. apa sih pembelajarannya? Oke, setelah proses Bu Lili, apakah harus ada proses yang kita benahin? Kalau misalkan kita satu kantor ya Bu Lili ya. Hmm. Oh ada Pak, gitu. SOP-nya harus kita ini. Kalau secara people bagaimana Bu? Oh iya nih, emang perlu kompetensi nih. Nih ikutin itu pelatihan nih lagi ada sharing session di API misalkan gitu ya dengan Met Arvin itu kan juga people juga. Polosinya ada nggak Bu? Iya nih ada nah. Ada yang jadi prosesnya tadi benahin policy ke SOP gitu ya. Kalau preventionnya apa nih? Apa yang harus bisa kita lakukan biar ini tidak terulang lagi ya. Reflective learningnya seperti itu ya. Jadi most valuable outcome of dispute resolution bukan agreement itself, bukan ya, tapi bagaimana kita mengimprove menjadikan itu menginspirasi kita sebagai menginspirasi perubahan di kita. Next slide. Kesalahan teratas. Oke, ini top 5 lah menurut saya ya, top 5. Next slide, Bu. Hmm. Ya, terlalu cepat menjawab, tadi sudah saya sampaikan juga ya. Menganggap pengaduan sebagai ancaman. Wah, jadi akhirnya defensif ya. Terlalu fokus pada posisi hukum dan mengabaikan kepentingan para pihak. Wah, ini mengenai posisi hukum kepentingan ini kayaknya lebih teoritis. Ya, Ibu Lili sama saya kan mengajar mediasi ya, Bu ya. Ini posisi kepentingan. Nah, em itu udah betul udah punya waktu sendiri untuk menjelaskan yang mungkin artinya nanti lagi lah kita menjelaskan tapi artinya jangan fokus pada posisi. Jangan fokus pada tuntutan ya kalau kita digugat sama seseorang jangan ngelihat bagian akhirnya oh saya diminta uang prestasi diminta ganti rugi enggak harus lihat read between the lines orang bilang gitu ya jangan ke situnya apa motivasi kenapa Bu Lili menggugat saya itu nah itu yang paling penting ya kalau interest kepentingan itu adalah apa sih motivasi yang mendorong Ibu Lili menggugat minta tuntutan seperti itu namanya kepentingan ya kemudian yang keempat apa five pitfalls-nya menunda komunikasi ketika situasi makin buruk ya. Too hot to handle memang too hot to handle mungkin terjadi ya. Ya, tapi harus juga ada penanganan yang benar kan gitu ya. Kadang-kadang kita malah panik kompor kita ngeluarin api malah nyiram air ya malah itu malah nggak benar kira-kira ya menunda perkara tanpa melakukan evaluasi internal ya ada 7 best practice-nya, saya kira kita tahu lah sebenarnya saya yakin Bapak Ibu, iya Pak, saya ngalamin itu Bu, Pak, cuma saya nggak bisa mengungkapkan kira-kira gitu ya. Nah sekarang udah kita bantu mengungkapkan, yuk kita tulis ke SOP Bapak Ibu, ke prosedur internal Bapak Ibu gitu ya. Next slide Ibu. Nah, ini masih ada ya? Oh, sebentar. Iya masih sedikit lagi Ya, takeaways-nya menurut saya. takeaway. Jadi oke, Ya, saya kira ya takeaway nih sih. takeaways-nya ya oleh-oleh lah ya supaya sebenarnya intinya Mm-mm. sih ini titipan saya. Yuk setelah ini kita sharing session
begitu sampai kantor ada nggak sih yang oleh-oleh saya titipin ya. Hmm. Pokoknya inilah dibaca aja lah kira-kira pesanan saya. Setiap sengketa harus selalu diawali oleh pengaduan, pastilah gitu kan ya. Nggak ada yang tiba ujung-ujung sengketa. Tidak semua pengaduan memiliki tingkat risiko yang sama, ya harus diingat itu kan gitu kira-kira ya. Bla 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 segala macam lah. 5 prinsip ya. Start Hmm. early, think by risk, escalate wisely, learn continuously, build trust itu yang paling penting. Ujung-ujungnya build trust. Karena apa? Ini kue makin susah diperebutkan di antara kita kan, ya nggak sih? Maka Hmm. consumer experience itu menjadi luar luar biasa. Next slide, udah ke apa journey yang terakhir ya, udah deket-deket. Ini juga Hmm. from sharing session to better practice ya. Mungkin boleh kita nanti ada sesi lagi itu pendalaman per unit gitu ya, per framework segala macam. Silahkan next slide. Ya, jadi yang paling framework terbaik itu adalah bukan Bapak Ibu menjalankan semuanya. Tapi yang seperti kita diajarin, misalkan saya juga ibadah sholat gitu ya. Kalau belum bisa sholat 5 waktu, sholat subuh aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting continuous kira-kira. Nanti tambah 2 sholat, 3 sholat, segala macam. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi every complaint matters ya. Setiap pengaduan ada sinyal, pasti yang perlu dipahami ya. Proses drive outcomes ya pastilah gitu kan. Kenapa seorang berhasil pasti ada prosesnya kira-kira gitu ya. Bla 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 segala macam. Ya, next slide. Ya, ini adalah what will you do tomorrow lah kira-kira begitu ya. Tapi artinya, yuk saya Matt Arvin terbuka kok. Karena gini Bu Lili, kalau dari sisi teknologi akuntansi lah, dulu ada PAPE ya Bu ya. Yuk, Hmm. karena apa perusahaan efek, wah apa nih standar-standar akuntansi nih, yuk kita bikin bareng ya nggak sih Bu? Ya. Kemudian mulai remote trading. Wah, anggota bursa, tolong dong, bursa bikinin dong technical spesifikasinya dong untuk ngedevelop. Bahkan kalau perlu disupport gitu kan back office-nya sehingga ada lah bofis-bofis yang disupport oleh SRO dulu ya Bu Lili ya. Nah, Hmm. kemudian ini dong, kira-kira kali siapa tahu ya Bu Lili ya, yuk mau ada pengembangan dari sini Hmm. apa konflik to dispute resolution management yang mungkin bisa distandarisasi oleh API untuk bukan bukan untuk diterapkan, silakan aja. Yang penting Hmm. punya recommendation document atau punya white papernya gitu ya, yang Hmm. bisa Hmm. membantu teman-teman ke sana. Ya, Hmm. next Hmm. slide. Saya rasanya udah selesai ya. Every Wow, complaint deserve to be heard. Setuju nggak Bapak Ibu? setuju. Every Hmm. decision deserve to be reasoned. Setuju Hmm. dong. Every Hmm. resolution deserve to build trust. Wow, Kira-kira luar gitu. biasa. Terima kasih banyak. Apa saya membuka tanya jawab dan diskusi tentunya. Ya, mudah-mudahan diskusi ya untuk kita saling melengkapi. Terima kasih Bu Lili. Wow. Saya kembalikan ke Bu Lili. Ya, terima kasih banyak Pak Tri. Teman-teman, ini tepuk tangan nih luar biasa ya. Jadi sebenarnya introduction saya tentang Pak Tri itu saya yakin setelah Ibu Bapak mendengarkan paparan Pak Tri, introduksi saya tentang beliau tadi tidak berlebihan. Beliau memang sungguh-sungguh sangat-sangat solid dan kalau kita perhatikan presentasi Pak Tri ya dari awal hingga akhir ya, itu memukau. Saya sendiri menyimak dengan penuh perhatian dan juga banyak lesson learn Pak Tri yang saya terima ya. Terutama menurut saya yang menarik adalah bagaimana Pak Tri berusaha dalam paparan ini ya membuka mindset ya bahwa pengaduan itu bukan ancaman, malah kesempatan ya untuk Ya, memperbaiki diri. Ya toh ya. gagal pun it doesn't really matter, tapi harus menjadi lesson learn untuk memperbaiki diri lah gitu kan. Ya. Dan saya merasa saya sendiri mendapatkan pencerahan bahwa suatu kelegaan Pak Tri, it's a journey. Wah, kalau journey udah membayangkan gunung, laut, aduh udara, langit yang cerah, burung-burung yang lagi terbang, bunga-bunga bermekaran. It's like Ya. really very positive ya Pak Tri. I Ya. think the value of your presentation is amazing ya Pak Tri. Betul-betul apa ya, suatu mengajak teman-teman untuk melihat ini dari mindset yang berbeda. Aku rasa itu priceless, very valuable ya. Nah, seperti topik yang sesuai topik lah ya. Ini adalah panduan praktis ya. Sudah jelas tadi Pak Tri memang memberikan panduan praktis dengan apa CDMF-nya itu ya Pak Tri ya. Ya. CDMF-nya itu luar biasa ya. Jadi Ibu Bapak, saya nggak tahu nih dikasih PR nih Pak APE ini. Suruh bikin white paper nih. Ini ada Pak Pam dan Pak Dharma. PR Iya nih Mas Pam, untuk siapa tahu ya. anggota. Ya, nggak apa-apa. Nah, saya
pikir ya, ini memang tadi kita mulai 10.15 ya. Rasanya tuh waktunya tidak cukup ya. Aku merasa, aduh kayaknya pengen dengar lebih banyak. Bagaimana Pak Tri menjelaskan lebih detail sih ya. Namun ya sudahlah, semua ada waktunya ya. Sekarang kita Hmm. persilakan Ibu Bapak yang hadir ya, teman-teman dari anggota APEI ya. Silakan kalau mau bertanya, boleh langsung supaya lebih cepat begitu. Silakan Ibu Bapak kalau ada. Kalau enggak, saya monopoli loh. Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Atau sudah very clear semua? Gimana nih? 200 lebih ya Pak Tri yang hadir ya. Iya, Iya. Ibu Bapak, tadi Pak Tri sudah mengatakan, sambil menunggu ya Pak Tri, pertanyaan iya. ya dari teman-teman ya. Sebenarnya saya lihat ya yang hadir itu memang banyak yang sangat relevan ya, orang-orang yang memang sangat relevan sih untuk mengetahui tentang pengaduan nasabah ini. Hmm. Especially pengaduan nasabah seperti Bapak bilang ya, not only department issue ya, Iya, bukan satu departemen, bukan bagian iya, cuci piring, tapi lebih iya, is organizational ya, iya, menyangkut semua aspek dalam perusahaan gitu ya. Jadi iya. is really very important gitu ya. Nah, Hmm. entah ya, pas semua masih berpikir ya lagi apa internalisasi ya penjelasan Pak Tri itu ya. Ada pertanyaan nggak Ibu Bapak? Saya call lagi. Kalau boleh, saya mau tanya, Bu. Silakan Pak Pam. Iya, Pak Tri, terima kasih atas pemaparannya tadi ya. Saya Iya, itu sekarang kan zaman media sosial ya. Banyak em, banyak nasabah itu biasanya komplain itu atau ada keluhan tuh di media sosial terlebih dahulu sebelum menyampaikan pengaduan resmi, misalnya kepada PUJK-nya atau kepada perusahaan efek. Nah, Hmm. kira-kira langkah yang terbaik yang seharusnya dilakukan itu agar tidak memperbesar risiko hukum ataupun reputasi dari perusahaan sendiri itu seperti apa ya, Pak ya? Iya, ya Mas Pam, makasih ya. Emang ini no viral, no justice masalahnya gitu kan Mas Pam ya, Iya, Bapak Ibu betul. sekalian. Kenapa sih no viral, no justice? Karena masyarakat atau orang melihat pintu-pintu penyaluran nggak ada atau tidak merespon, kan sebenarnya itu. Kalau Heeh. kalau saya lihat ya, gitu ya, bukan hanya karena kebiasaan kita lebih suka chatting di grup segala macam gitu ya. Karena kita juga semakin hati-hati kok bahwa undang-undang ITE itu juga konsekuensinya berat ya. Fitnah, pencemaran nama baik yang macam itu gak mudah gitu Mas Bam ya. Tapi saya kira mungkin itu lagi. Cuk, kita kita kan sebenarnya mengajak rubah dulu paradigma. Mungkin kita akan lebih wise untuk nanti meresponnya kira-kira gitu ya. Artinya tadi ada semacam hints yang saya sampaikan nih Mas Pam, Bapak Ibu sekalian, bahwa komplain itu adalah harus intelligence information gitu ya. Ada sesuatu. Kalau intelligent information Mas Pam, jangan kita mengandalkan saluran-saluran formal. Banyak ya, mungkin kawan-kawan kita di bagian di perusahaan ya, lebih mengatakan merasa belum menjadi komplain kalau belum disampaikan resmi kepada saya Hmm. atau belum dianggap komplain kalau belum mengikuti prosedur. Saya baru aja nih lagi bermediasi nih kemarin ya. Agak ngenes sebenarnya, agak sedih juga ya saya merasakan gitu ya, ya empati lah kepada konsumen. Bukan capital market dispute, bukan yang lainnya gitu ya. Tapi seingat konsumen ya ini produk beras asuransi ya, karena dia sering ke kantor cabang ya, namanya juga orang-orang daerah-daerah timur mungkin lebih suka langsung datang ke kantor cabang untuk bertransaksi. Ya dia emang percaya sama bank itu. Itu tadi saya bilang institutional trust. Kita awalnya percaya sama company-nya, katakanlah APEI. Begitu saya trust banget sama APEI, maka saya akan mentransfer trust saya ini kepada personal-personal di sana, kepada Ibu Lili, kepada Mas Pam, yang saya anggap representasi dari API. Dan saya nggak akan peduli apakah ini ketika saya menyampaikan keluhan kepada Mas Pam, itu adalah Mas Pam kompeten apa enggak, gitu ya. Dalam komplain ke konsumen nih Mas Pam, Bapak Ibu sekalian, itu ada istilah no wrong door. Jangan Mas Pam bilang, itu bagiannya Bu Lili Patri di sebelah.
Patri ke sana deh. Nah itu udah nggak bisa, nggak boleh ada cerita begitu gitu ya. Jadi si konsumen merasa waktu saya udah bilang sama orang banknya itu CS Bank, bagaimana kalau polisnya ditunda dulu deh, ya. Si orang banknya mengatakan, jangan Pak, setahun aja dulu tunggu. Padahal si orang bank itu nggak punya kompetensi menjawab produk yang bank asuransi gitu. Ya, tapi si konsumen kan nggak bisa tahu bahwa oh ini orang Bank Mandiri, oh mestinya saya gugat Bank Mandiri ya, bukan si asuransinya ya gitu ya. Ya jadi eh, ini yang orang ngelihatnya bahwa no wrong door itu harus dilihat dan kemudian intelijen. Ketika Ya. ada dengar-dengar isu, tolong direspon. Kita harus lebih sensitif. Jangan nunggu gitu ya. Jadi dia nelpon lagi nih, di telepon ada telepon ya apa telemarketing. Kemudian dia menyampaikan lagi. Jadi dia akan berdiri debit untuk tahun kedua preminya. Konsumen mengatakan, saya udah mau tunda, saya udah ngomong gitu kan. Jangan didebit dulu. Oh baik Pak, kalau gitu Bapak hubungin financial advisor Bapak ya Pak ya. Karena kalau dalam waktu 5 hari, tetap kita akan eh, auto debit. Kalau nggak ada pengakhiran polis, kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Jadi bagaimana bisa dibayangkan, saya udah ditelepon sama call center yang merimain saya bahwa akan ada auto debit 5 hari lagi. Kemudian saya bilang, eh saya sebenarnya udah bilang mau tunda atau batalin polis dulu deh. Ya udah Pak, kalau gitu Pak Tri hubungin. Jadi saya bisa dibayangin, Mas Pam telepon saya, Pak Tri 5 hari lagi akan diauto debit. Mas Pam, saya udah ngomong kok sama Ibu Lili. Oh kalau gitu, Pak Tri selesaikan ya hubungin Ibu Lili, karena kalau nggak 5 hari saya auto debit. Padahal Pak Mas Pam sama Ibu Lili satu institusi, ya. Jadi ini artinya saya yakin bahwa orang ke medsos, no viral no justice, karena nggak ada penyaluran. Ya. Jadi Betul. ketika kita harus jadi intelijen dan kemudian bagaimana kalau itu terlanjur viral ya, tentunya kita jangan nggak usah bikin buzzer juga gitu, kira-kira begitu ya. Jadi nggak apa-apa kita pendekatannya tetaplah kepada konsumen karena pasti apa sih mereka deserve to be heard kira-kira begitu ya Ya. seperti yang tadi closing saya Mas Ma pasti ada jalannya ya saya suka sebenarnya apa quote-nya apa Gojek ya pasti ada jalan pasti ada jalan yang penting kita istilahnya gini Mas Pam ternyata kita Patri kurang ngopi bareng aja kok pasti begitu banyak sekali hal yang kayak begitu ya Baik, kurang. kemudian Oke, apalagi baik. tantangan sekarang ini perusahaan efek digital semua ya enggak ya banyak bank-bank digital juga udah mulai nggak ada lagi tuh account officer semuanya tergantikan bahkan dengan AI bagaimana caranya kita menjembatani kemungkinan information gap ya nah ini juga penting juga gitu ya Eh, ya lagi-lagi artinya itu tantangan lah ya kan kita udah sepakat kita nggak akan apa saya juga mungkin pasti kita nggak saya pasti kalah jauh lah sama bapak ibu sekalian mengenai technical problem yang ada di keseharian perusahaan efek ya saya hanya mediator atau arbiter yang ngelihat ada masalah nih ada masalah nih gitu ya jadi artinya yang penting Mas Bam teman-teman semua jangan reluctant gitu ya pasti pasti orang itu bereaksi karena ada gitu kan Pak pasti ada sebabnya lah kira-kira dan Ya. memang ada baiknya juga deketin kelompok-kelompok investor group itu karena mereka sangat mempengaruhi teman-temannya dan lebih mendengar dengar teman-temannya daripada penjelasan perusahaan efek Hmm. sendiri gitu ya. Itu hal yang lumrah. Tapi artinya itulah customer experience ya. Karena apa Mas Paham seperti tadi saya sampaikan, justru banyak sekali konsumen yang rely on dengan orang-orang di perusahaan itu. Ya, Hmm. bahkan dia nggak ngerti aja aspek hukum legal dokumennya, dia tekan kok karena dia percaya. Betul. Ya, gitu aja. Baik, Ibu Lili, Pak Mas Pam, Baik, mudah-mudahan sedikit terima ngejawab. kasih. Walau, Ya, Ya, saya tambahkan sedikit ya. Saya pikir ya, ya yang disampaikan oleh Pak Pam itu tadi pertanyaannya Pak Tri, benar-benar ada kasus yang sangat nyata. Itu media sosial ya. Itu menarik sekali. Itu mungkin pertama kali industri kami ya, pasar modal ya Pak, expose hmm, terhadap katakanlah keluhan nasabah yang disampaikan dalam podcast. hmm, Yang viral. ya, Nah, ya, sebenarnya kalau saya cermati si ibu itu yang mengeluh, ya, beliau itu sudah lapor lama gitu, lama hmm, ya. Dan ibu itu dari cerita beliau ketika di podcast, beliau itu sangat sayang sama perusahaan efek ini. ya, It's ya, like oh, ini tempat saya sudah lama, saya belajar banyak dari situ. Jelas sekali ibu itu sangat appreciate the ya, company. ya, And then dia hmm, nggak punya maksud untuk menjelekkan company. ya, Tapi kan dia udah bertahan tuh berapa bulan tuh. Akhirnya dia tak tak bisa menanggung lagi kan karena
Karena hostnya memang nanya, kenapa kalau begitu Ibu akhirnya omong gitu kan. Exactly, because karena sudah masuk ke dalam tapi nggak diurus. Terkesan begitulah, karena dia udah nggak Ya, ada saluran kan, dia udah nggak ya, saluran. Di situ saya merasa, saya berpikir ya di situ bagaimana pentingnya ya kasih tahu anggota kami ya, untuk kalau ada komplain tuh dihandle loh, ya, ditangani. Setidaknya tuh customer, nasabah kita tuh merasa kita ada empati gitu ya. Benar ya, nggak? Tadi Pak Tri juga memakai kata ya. empati. Ibu itu benar-benar berkali-kali ngomong bahwa actually saya sangat menghargai perusahaan ini, saya belajar, mengapresiasi terus. Tapi semacam saya tak berdaya karena saya nggak tahu lagi harus kemana. Ya, kerugian Iya, yang dia alami itu memang meaningful bagi dia ya. Mungkin iya. bagi perusahaan mungkin tidak banyak. Saya pikir itu jelas ya. Saya hanya menegaskan saja apa yang Pak Tri sampaikan, lesson learn dari paparan Pak Tri itu emang benar banget gitu ya. Teknik-teknik yang panduan yang disampaikan itu sangat-sangat berguna. Nah, karena sepertinya sih kita juga udah 12:04 gitu ya, kita sudah mencukupkan waktu. Saya hanya mau menyampaikan kepada Ibu Bapak yang hadir di sini ya, Ibu Bapak tentu berpikir ya, Pak Tri ini kok sepinter ini ya, dari mana gitu. Tadi Pak Tri menyebut mediator, arbiter, segala macam. Itu dari mana sih? Terus tuh pengalaman yang disampaikan, beliau beracara di labs, di BANI, di segala macam, banyak banget tadi ya saya sebut. Nah, Ibu Bapak, di sini hadir ya, Pak Tri juga co-founder dari Medarfin ya, yang Iya, yang memang kita hadirkan sebagai narasumber hari ini. Pak Tri sendiri adalah co-founder, kalau nggak mau disebut main founder ya, pendiri utama dari Medarfin sendiri. Kemudian hadir di sini tadi saya perhatikan Pak Arief hadir ya, Pak Arief Hartanto dari Medarfin juga hadir. Beliau adalah wakil ketua dari Medarfin yang menangani pendidikan dan pengembangan ya. Jadi kalau saya ingat dengan jelas dalam waktu dekat Medarfin akan ada sertifikasi mediator. Ya, karena untuk beracara itu memang perlu sertifikasi, betul ya Pak iya. Patri ya. Nah, Betul, Medarfin ini akan mengadakan sertifikasi mediator. Nah, Ibu Bapak tunggu saja, tunggu tanggal mainnya lah, akan dapat berita lah ya tentang Ya, kapan sertifikasi itu akan diadakan. Memang ya. agak berat karena sertifikasi itu 40 jam, namun Pak Arief yang in charge sangat sadar tentang kendala waktu itu, kelihatannya akan dipecah-pecah tuh supaya Ibu Bapak yang berminat ikut lebih mudah mengikutinya. Itu yang saya pahami ya. Pak Arief mau tambahkan sesuatu Pak Arief atau cukup? Pak Ariefnya udah hilang kali jangan-jangan. Arief. Oke. Ariefnya udah nggak ada. Ya sudah nggak apa-apa. Tadi ada ya. Jadi Ibu Bapak, kita cukupkan mungkin sampai di sini ya. Jadi sesuai dengan janji ya, ya diharapkan webinar ini sungguh tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap katakanlah kerangka regulasi gitu ya, tapi juga memperkuat kapasitas praktis ya perusahaan efek dalam mengelola pengaduan secara lebih efektif. Lalu juga bisa meminimalkan eskalasi sengketa serta mewujudkan mendukung terwujudnya pelindungan investor ya dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal. Ya, saya pikir saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Tri dan Ibu Bapak yang telah hadir dalam sharing session ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Lili yang telah memandu acara ini dari pagi ya sampai selesai. Terima kasih kepada Pak Tri Legono yang telah memberikan materinya yang sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Eh, Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang tetap setia mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di acara API selanjutnya. Terima Selamat kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Waalaikumsalam. Bu Lili, Terima Pak kasih. Terima Pram. kasih Pak Salam. Tri. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Lili. Lili. Banyak ya teman-teman Bu semua. Lili, Perlu Bapak ambil Ibu foto semua. nggak? Terima Grup kasih picture. semua. Udah hilang ya? Harusnya grup picture ya? Tadi. Boleh Terima Bu kasih Bu. Lili, masih ada kok Yang banyak. Masih ada. Terima kasih banyak yang Mbak. masih 156. tertinggal, silakan Rio. 156. Kalau boleh, Pak Rio. Aku untung sempat nih, masih nungguin Oh iya, Ibu sidang. Intri, terima kasih banyak. Ini Ibu Intri salah satu mediator, arbiter.
Terima Ada juga kasih. Ibu Esther Agung ya. Wah, Ibu Wati nih, siapa yang nggak kenal? Ya, ya, ya. Pak Gurasa, thank you. Pak Prama masih ada. Pak Ali Hasan Harsono, Ibu Mega. Ya, yang masih tertinggal boleh nyalakan kamera untuk diambil gambarnya. Iya. Ibu Dena Gultom. Dena Gultom, thank you Bu. Pak Jetro, thank you. Sudah ada yang ambil foto belum? Sudah, Bu. Tio? Hah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ada Sudah 10 ya? fotonya, Bu. Oh, oke, oke. Ya. Sudah cukup ya? Ya, udah cukup. Oke, oke. Terima Terima kasih kasih. Bu Bapak. Sampai ketemu. Sampai jumpa ya. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, Bye. Ya, oke. bye. Izin live ya. Izin live ya Bu Lili. Ya, Ya. makasih banyak Pak Tri. Sekali lagi Mas luar Pram, biasa nih Pak Tri. Pak Pram Kata Manugraha. mutiaranya juga Ya, banyak terima banget. kasih Pak Tri. Waduh, hebat bener mengarangnya luar biasa. Tapi Itu tadi Tapi nggak mesti ngarang ya menarik tuh Bu. untuk mesti sertifikasi ini Ngarang Pak, tapi nggak menarik ngarang tuh. ya Bu. Iya, mesti didaftar nih apa intellectual property nih Pak. iya, iya. Luar biasa Pak Ya Prama, Bu, udah makasih. saya kasih TM Bu di belakang CDM Iya, VF tadi Bu, iya trademark. benar-benar ada TM-nya aku lihat luar Iya, biasa ya. Thank you iya. Pak Tri ya. Iya, itu Ya. sebenarnya Bu Lili, teman-teman Hah? ya, nggak apa-apa sampai satu-satu keluar nggak apa-apa ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau mau dapetin breakdownnya lagi gampang kok. Bapak Ibu Oh gitu ya. masukin PowerPoint saya itu ke AI Oh, aja. oh gitu. Terus, Tanya aja langsung. Tolong di kerangka acuan yang ini, minta breakdownnya. Keluar Bu, oh gitu bisa ya. di Oh generate udah tuh Bu. masuk ya. Oh, Wah Bisa. hebat, luar biasa, Jadi artinya itu udah amazing nih membantu. Pak Tri AI sangat Legono membantu nih. tuh. Aku nggak sia-sia mau percaya pada beliau. Luar biasa. Nanti Iya. jadi pengajar lagi ya Pak Tri. Iya, Ya, Matt Arvin terus nih menerus harus ya. ini Bu. Memang Hah? Matt Arvin nih kita banyak tahunya Bu, tapi nggak ada penyaluran nih Iya ya Bu ya. Jadi masa ke medsos, masa benar mau ke, banyak tahu mau ke tapi nggak bisa podcast ya. di-sharing. Iya benar. Kalau bisa Iya, di-sharing saya kan kok Pak bagus ya. Prama, Bapak Pram, jadi Mas Pram Nugraha, Pak Dharma, kita di ibu lain sayanya. Itu emang baiknya emang ada kok. Itu Matt Arvin tuh banyak yang mau diceritain gitu. Banyak banyak apa kan pengalaman praktek lebih penting ya Pak Ya, Prama ya daripada betul. di kelas gitu kan ya. ya, ya, ya. Nah, Hmm. Betul, betul, betul. betul. Case-case Ya, baru menarik nanti. Oh ya, dengan yang ya. Iya, update mungkin ya. Itu spesifik pasti case ada aja boleh Pak. case-case gitu nanti dihubungkan. Spesifik case Ya, ya. itu menarik. Lesson learn-nya banyak. Ya. Iya. Kita Ya, bisa ya, jalankan ya. ya Pak Prama ya, sharing session berikutnya ya. Ya, tentu Bu. Topik-topik yang hangat Betul, gitu, betul. yang trending ya. Ya, ya. Oke, that is great. Hmm.